perkenalkan, kami dari Harmoni. Jadi kami merupakan salah satu perusahaan yang berkembang pesat nih. Jadi Harmoni merupakan salah satu pelaku dinamis di industri solusi pembelajaran dan proyek multimedia kreatif dengan fokus pada inovasi dan teknologi terkini. Jadi Harmoni ini menyediakan solusi multimedia yang didukung oleh profesional berpengalaman yang telah ahli selama lebih dari 20 tahun di bidang training, dan juga kami terus tumbuh melalui 3 layanan inti, yaitu creative learning. Nah, jadi di Creative Learning ini kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang relevan pastinya dengan dunia kerja, membantu para profesional mengembangkan kreativitas dan juga keterampilan pemecahan masalah dan juga keterampilan karir. Oke, maaf ya, agak di sini agak sinyalnya agak kurang nih, jadi mungkin lagi loading ya. Hmm. Iya, Kak, nggak apa-apa. Iya. Hmm. Jadi merupakan salah satu website kami, bisa dikunjungi di Harmony ID. Jadi kami melalui 3 layanan ini, yaitu Creative Learning, Creative Project, mengembangkan proyek media inovatif, termasuk produksi video, desain grafis, dan juga pengembangan konten digital. Lalu kita ada juga Creative Partnership, yaitu membentuk kolaborasi antara perguruan tinggi, pusat pelatihan, dan juga sekolah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pendidikan non formal. Oke, kalau bisa stop share screen-nya ya. Nah, oke, hari ini kita bersemangat banget ya, karena kita akan belajar mengenai 3D animation storytelling yang langsung diajarkan oleh Bapak Segara dan juga Pak Sujendro. Nah, berikut CV-nya dari. Nah, sudah terlihat ya session saya. Ya, jadi pada webinar kali ini kita akan belajar 3D animation storytelling dengan pemateri yang sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun nih di bidang industri kreatif, yaitu adalah Bapak Segara, Bapak Sujendro maksud saya, mohon maaf ya. Em, jadi Bapak Sujendro ini merupakan salah satu em, trainer yang sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan ya, dan juga sudah memiliki pengalaman, salah satunya seperti di Kompas Gramedia, lalu di Bank Indonesia juga. Nah, kemudian beliau ini merupakan salah satu profesional trainer ya di Multimetrics, dan juga sudah lebih dari 25 tahun nih Nah, kan mengerjakan ay, proyek-proyek di besar tanah bersama kan dengan dia, ay kan perusahaan-perusahaan besar juga. bersih gitu. Lalu yang kedua ada Bapak Segara. Oke, baik. Nah, ini dia keahlian-keahlian beliau, yaitu di bidang web design, UI design, dan juga multimedia interaktif, dan juga data visualization, dan juga graphic design.
Sudah banyak sekali ya karyanya dan juga ini juga merupakan pengalaman kerja beliau. Beliau merupakan salah satu co-founder dari Harmony dan juga seorang trainer profesional yang sudah melakukan training di berbagai macam perusahaan-perusahaan besar, salah satunya di BNI dan juga di kementerian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita panggilkan pemateri kita yaitu Bapak Segara. Ya. Halo Bapak Segara. Halo Citra, Assalamualaikum semuanya. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat, iya sehat, alhamdulillah sehat Halo. semua ya teman-teman ya. Ya, Oke, Oke, baik. Kayaknya teman-teman semua udah nggak sabar nih, Pak. Pengen cepet-cepet belajar 3D animation bersama Bapak. Kalau gitu, silakan Bapak. oke, terima kasih. Baik teman-teman, eh, saya izin untuk share screen ya. Pak Jendro, masih Pak Jendro? Ya, Ya, aman. Silakan oke, Waki. saya share screen dulu. Ya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga semua sehat semuanya. Ya, kali ini sudah terlihat semua teman-teman sekalian? Sudah. Oke ya. Sudah, Pak. Baik, Sudah, Pak. ya sebetulnya kalau di webinar itu kan prinsip kita di Harmoni itu menambah pengetahuan gitu ya. Jadi menambah pengetahuan nih, yang belum tahu jadi tahu gitu ya. Nah, sedangkan memang nanti kalau untuk ingin menambah keahlian itu bisa mungkin lebih detail lagi ya, mengikuti workshop atau di apa namanya bootcampnya. Oke. Baik, saya mau jelaskan dulu sebelumnya tentang kenapa di webinar kita itu di 3D animation storytelling gitu ya. Jadi banyak mungkin apa orang ya bikin konten ya, baik keperluan untuk pembelajaran, untuk presentasi, untuk apapun ya, atau hobi dan seterusnya. Itu sudah umum ketika video atau animasi yang sifatnya dua dimensi. Tapi yang untuk tiga dimensi dengan karakter ini memang masih jarang sekali. Ya, mungkin berpikirnya di awal bikin karakter bagaimana ya, terus gerakannya gimana ya. Jadi harus banyak banyak kemampuan. Nah, alhamdulillah ya, teknologi berkembang terus, software ya, sehingga salah satu platform dari eh, tiga dimensi ya, Unreal ya mengembangkan software-software yang berbasis tinggal pakai siap pakai dengan framework karakter tiga dimensinya. Oke, langsung saja di sini. Kita akan menggunakan Movie Zoo sebagai satu tools, itu tools ya untuk membuat storytellingnya dalam apa namanya karakter ataupun objek tiga dimensinya. Nah, Movies sendiri itu Anda bisa langsung download ya secara free, ada versi free-nya, tentu terbatas ya untuk karakter, kemudian untuk apa namanya resolusi dan juga ada watermark ya kita bisa menggunakan atribusi untuk watermarknya. Jadi di sini Movies itu aplikasi ya yang mudah digunakan ya, memungkinkan siapapun tuh bisa membuat animasi ya, story gitu ya yang cepat ya dan tentunya menarik gitu ya. Baik. Nah, karena biasanya nih kalau misalkan kita pakai program animasi kan ada standar spesifikasinya nih ya. Nah, ini memang karena tidak tidak menggunakan program 3D secara pembuat modelnya ya, jadi tidak terlalu berat gitu ya. Minimumnya ini ada di mungkin kalau Windows ya, ini runningnya masih di Windows ya. Kemudian ada Windows 8 ya minimumnya. Kemudian prosesor juga menggunakan Intel Core Duo bahkan ya. Saya rasa ini dengan spek yang sekarang sudah cukup ya. Dengan memori minimal 2 GB. Tapi kalau Anda menggunakan yang minimum ini, ya ini agak cukup berat ya. Jadi yang recommended-nya adalah ya Anda gunakan Windows yang 4 gitu ya. Prosesornya i5 ke atas boleh ya. Memori minimal 8 GB dan dibantu oleh VGA card ya bisa 2 GB, 4 GB dan seterusnya ya minimal 1 GB deh ya dan hard disk yang digunakan space-nya adalah 2 GB. Nah, ini penting sekali ya teman-teman sekalian terutama nanti mungkin ketika bicara masalah rendering. Nah, malam ini saya mau singkat saja karena ada dua sesi. Saya dan Pak Jendro nanti akan membawakan berkaitan dengan CapCut ya untuk editingnya. Nah,
videonya. Nah, kita akan ngebahas sedikit tentang movie workspace, environment, objek karakter, action, animation, dan lip sync di sini dan komposisi. Ini semuanya saya akan coba di dalam satu project simple ya, ya sekali. Oke, mungkin langsung saja di sini teman-teman sekalian. eh, saya sudah buka program Moviezoo ya. Ini yang versi free-nya. Dan teman-teman sekalian, saya sengaja ketika Moviezoo dibuka itu biasanya memang layarnya kecil seperti ini. Jadi nggak full seperti ini. Itu biasanya karena dia menyesuaikan fungsi dari beberapa mungkin device yang belum support ya, agak cukup lambat sehingga tampilannya bisa kecil apa namanya tidak full karena agak lebih ringan prosesnya. Karena 3D membutuhkan memang apa namanya maka memori yang cukup banyak ya. Nah, di sini kalau Anda lihat ini ada menunya pun dibuat sedemikian rupa, jadi nggak kaku fontnya gitu ya, dan icon-iconnya pun icon-icon yang apa namanya Ini baju batik. cukup apa namanya Kamu kalau mau mudah nonton deh. dikenali. Mungkin itu ada Kamu Mbak Citra ada yang agak bocor bisa dibuat dulu. Oke, thank you. Apalagi ada kerjaan. Baik, ya teman-teman sekalian, mohon kerjasamanya. Oke ya. Baik. Nah, ini menu-menu ini simple dan ada ikonnya pun mudah dikenali gitu ya, mudah dikenali. Baik, langsung saja. Ketika Anda lihat workspace seperti ini, maka tampilan defaultnya seperti ini. Ketika saya buka file new di sini, maka di sini ada tampilan ada apa namanya environment. Ya, environment ini artinya terkait dengan space yang digunakan. Ya, biasanya udah ada beberapa gitu ya. Contohnya misalkan saya buka ada home di sini gitu ya. Saya tinggal buka di sini ya seperti ini dan ada kamera di sini di kanan defaultnya. Ini apa namanya dari penggunaan toolsnya di bawah dibantu nih ya untuk menseleksi itu tinggal tinggal klik kiri ya misalkan ada objek bangku ini gitu ya. Kemudian ketika diselect objek ini itu bisa di hold move, artinya ini untuk menggeser kiri kanan gitu ya. Kalau klik kanan biasanya untuk memutar seperti ini gitu ya. Dan kalau apa namanya klik kiri dan kanan itu bisa menggeser seperti ini. Jadi kayak pen gitu ya. Nah, jadi kalau ini eh, kiri kanan apa namanya depan belakang ya. Kalau di klik kanan dia bisa seperti ini. Oke. Dan kalau kita tidak klik apapun dari objek, maka dianggapnya adalah kita bisa menseleksi apa sama juga ini saya scroll untuk zoom out dan zoom in-nya gitu ya. Nah, nah ini adalah apa namanya tampilannya. Nah, kalau tidak ada objek yang terseleksi, maka ini adalah environment-nya bisa kita juga gerakan dengan tadi klik kanan untuk rotate seperti ini, ya. Kemudian klik kiri kanan untuk bawah atas seperti ini, ya. Ini klik kiri dan kanan ditahan ya sambil diklik seperti ini. Dan ini klik kanan rotate. Ini kalau nggak ada objek yang diseleksi. Tapi kalau ada yang diseleksi objeknya, misalkan saya masuk ke sini, ya saya turunkan. Oke, katakan bunga ini objek ya. Kalau saya klik kanan di sini, maka dia bisa berputar ya, dan bisa juga di mundur maju atau ya tadi kiri kanan atas bawah dan seterusnya. Termasuk kita bisa jatuhkan di sini, gitu ya. Oke, saya buat new lagi. Nah, itu sekitar environment ya. Anda bisa pilih di beberapa yang sudah ada dan ini pun bisa kita tambahkan gitu ya. Artinya kalau saya mau tambahkan objek lain di katakan di taman ini ya, saya mau tambahkan objek lain, maka kita tinggal create apa objek gitu ya. Ini objek banyak sekali gitu ya, yang juga free. Misalkan saya mau tambahkan ini nih di bagian furniture ya, atau ada taman ini nih, ya saya tinggal create di sini. Nah, ini masuk kemari. Tinggal saya taruh di sini ya. Kalau misalkan saya mau gandakan, tinggal di paste lagi, Ctrl V atau di next create lagi dan banyak seperti ini. Ya, gitu ya. Dan lagi-lagi setiap objek yang dipilih Anda bisa aktifkan, Anda putar gitu ya, dan seterusnya. Dan setiap objek ini kalau Anda lihat nanti apa namanya kita bisa eh, kita klik kanan nanti muncul propertiesnya. Saya mau kecilkan, besarkan ya, tinggal di seleksi seperti ini. Ini proporsional ya semuanya, ya seperti ini dan seterusnya.
Atau yang tidak kita butuhkan tinggal kita klik, misalkan saya motong sampahnya hilang, tinggal klik delete delete saja gitu ya. Bisa dihilang di sini dihilangkan misalkan gitu ya. Atau saya mau klik bangkunya, Ctrl C Ctrl V, tinggal di paste seperti ini dan seterusnya. Kita mau putar tinggal di klik kanan, sorry, bangkunya seperti ini gitu dan seterusnya ya. Baik. Nah, kemudian saya buat new lagi. Saya akan gunakan karakter ya. Jadi kita buat aja dulu versinya yang kosong gitu ya, ruang kosong. Nah, teman-teman sekalian, di create ini ada khusus karakter. Nah, tentu karakter ini yang udah free gitu ya. Kalau yang free versi yang lama itu agak lebih banyak gitu ya. Ini contohnya. Jadi tinggal saya pilih aja. Misalkan ini ada karakternya. Saya create di sini. Nanti muncul seperti ini. Daisy Martin misalkan. Lagi-lagi kita bisa tekan klik depan belakang ya. Kalau kita klik hold to move depan belakang atau kiri kanan ini tinggal di klik kanan ya tinggal diputar pada objeknya ya. Tapi kalau kita nggak objeknya aktif, maka ini environment-nya yang bergerak. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita lihat ketika saya scroll di luar itu ada kamera. Nah, ini tampilan dari kamera. Kamera itu ada di sini. Jadi defaultnya seperti ini. Saya tambahkan lagi karakternya di sini. Misalkan yang perempuan di sini. Klik insert. Nah, seperti ini muncul. Saya taruh di sini. Misalkan lagi di sini create karakter di sini. Dan mungkin yang eh, ya agak kayak alien nih ya di sini. Seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini sementara default kameranya kan dari samping nih. Nih kameranya ya, kamera satu ya. Ini preview jadinya nih, ya. Jadi kalau saya mau geser kameranya sama juga ya teman-teman sekalian. Jadi kalau saya klik kiri kiri kanan dia seperti ini, gitu ya. Saya depan belakang, kemari, terus saya putar. Klik kanan, saya putar, ya menghadap seperti ini. Nah, itu kelihatan jadinya. Anda lihat. Nah, ini bisa juga depan belakangnya. Nah, ini saya bisa besarkan di sini, misalkan yang ini. Klik kiri kanan untuk atas bawah seperti ini. Jadi kayak gini. Saya turunkan lagi dan saya naikkan lagi mungkin sedikit. Ya, ini kalau memang menggunakan nanti outputnya untuk kamera, ya seperti itu. Dan teman-teman, kamera ini supaya nggak mengganggu, Anda bisa juga nanti di view di hide kamera. Ya, jadi nanti sorry nggak kelihatan. Nah, teman-teman sekalian, saya akan konsentrasi kepada bagaimana nanti kita bisa mengedit per orangnya seperti ini. Sebetulnya karakternya nggak banyak ya, tapi kalau kita lihat nanti di eh, hanya orang saja, nanti kita bisa klik kanan lagi, ini muncul nih. Itu ada appearance, ada body, ya, body, kemudian ada decal, kelengkapan dari objeknya ini defaultnya untuk bajunya dan seterusnya. Nah, ini skinnya nih, misalkan skin saya mau ganti warnanya agak terang deh, nah, kayak gini, ya, atau warna yang lain di sini juga bisa seterusnya. Oke. Dan apa namanya? Kita bisa lihat di sini blinking with a glance. Jadi kalau ini kedip-kedip matanya nanti dianimasikan, kalau enggak unblinking aja. Jadi dia melek terus gitu ya. Itu ada blinking, defaultnya blinking. Nah, appearance-nya misalkan saya mau pakai apa? Bagian hair-nya saya mau ganti hair-nya tinggal tinggal ke sini aja. Ini macam-macam gitu ya. Dan none tanpa rambut gitu ya. Dan tinggal seperti ini dan face. Nah, ini bola mata, seterusnya. Ini mata biru nih, saya mau ganti jadi warna misalkan coklat gitu ya. Jadi itu, gitu ya. Atau yang lainnya. Begitupun kacamata, kalau emang dibutuhkan kacamata, jenisnya dan seterusnya. Ya, ya teman-teman sekalian ini bisa bisa lengkap ya, termasuk bagian hidungnya, mau ada jenggotnya di sini beda dan seterusnya. Ya, mau dihilangkan tanpa apapun bisa gitu ya. Hidungnya bentuknya bagaimana bisa banyak sekali. Ya, nah, teman-teman sekalian itu dari karakter, jadi simpel seperti itu. Ya, bisa kita klik kanan ini. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita saya copy Ctrl C Ctrl V lagi, meskipun orangnya sama, ya, ini bisa aja apa namanya dengan di setting sedikit ya dari face-nya, misalkan di sini face-nya, ini ya contohnya ya, face-nya misalkan bagian apa ya, ini matanya ya. Ini matanya misalkan mau di apa ya scale.
Ini kecilin, besarin gitu ya. Ini juga udah bisa beda gitu ya. Dari body kulitnya bisa dirubah lebih gelap misalkan dan seterusnya. Nah, ini udah bisa ngebantu karakter yang berbeda betulnya. Oke, itu mungkin simple dari bisa lebih banyak untuk karakter. Nah, kemudian nanti tadi yang kedua adalah simple action. Jadi eh, kita susah ya bikin animasi susah gimana gerakinnya kan kadang-kadang gitu ya. Nah, ini saya tutup dulu kameranya. Saya akan coba baru lagi. Ya, teman-teman sekalian. Misalkan saya buat karakter baru lagi. Ya, saya gunakan karakter yang baru. Ini misalkan. Oke. Ya. Nah, teman-teman sekalian di sini. eh Oke, sebentar. Nah, di sini teman-teman sekalian, saya pengen membuat gerakan dasar gimana sih di Movizu animasi dasarnya setelah gambar objek sudah ada gitu ya. Nah, Movizu itu menyediakan ada prosesnya namanya prepare dan direct. Jadi prepare itu persiapan sebelum nanti di direct ya, di langsung di actionnya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya klik prepare di sini, ada yang namanya audio, dialog, sound effect, kamera, move dan seterusnya. Kita akan fokus kepada karakter action. Jadi ini apa yang dilakukan oleh karakter. Kita klik di sini. Nanti ada default nih, ya ini si Charles nih ya. Pertama adalah kita bisa lihat ini nama karakternya. Kalau cuma satu berarti cuma satu di sini adanya ya. Dan ada semacam kayak template yang sudah ada nih ya frameworknya ada satu, dua, tiga seperti ini. Ya ada happy, angry, ada yang sad, fighting, ada yang apa namanya scare, ketakutan gitu ya. Ada sifat-sifat daripada orangnya gitu ya. Nah kalau kita lihat kita pilih dari prepare, kita default dulu ya, default dulu. Misalkan saya yang default dulu untuk di direct. Jadi langsung di direct di action karakter action atau bisa langsung klik di bagian direct ini ya. Nah, ini nanti muncul seperti ini. Ini saya coba atasin dulu deh. Oke. Nah, ini teman-teman sekalian kalau Anda lihat klik di bagian apa karakter actionnya ya. Ini contohnya ada pose ya. Ini pose, ini gerakan normal ya. Ada Aidanya marah ya. Marah dengan jenis-jenis marahnya ya. Kemudian di page 2 ada set, dia sedih. Nah, ini membantu kita bisa membuat story nih. Jadi Anda kalau misalkan di story-nya lagi sedih, lagi marah segala macam, nanti contohnya ada ya. Ini bisa lebih enak gitu loh. Jadi kalau ini berantem, dia dimukul ya. Impact itu efek ketika dia kena pukul atau kena apa gitu. Ah, seperti itu. Ya. Ini strong artinya sedih sedih banget nih ya gitu. Nah, kemudian ada juga yang scare ya, takut tuh. Ya. Ada yang strong scare, jadi sangat takut ya, dan seterusnya. Saking takutnya dia bolak-balik ya. Ini gerakannya sudah tersimpan ya, database-nya si Movizu. Nah, sekarang kita pengen bikin bagaimana caranya menambahkan atau mengatur yang baru nih. Nah, tinggal kita aktifkan aja yang bagian satu ya, cukup ya, di prepare. Nanti prepare action-nya, di prepare ya, khusus di action, tinggal diklik saja di sini. Klik nanti muncul seperti ini. Nah, ini banyak loh ya, happy, sad, angry, scare, fight, evil, wobbly, kita dan seterusnya. Jadi ini happy aja ada banyak, ada idle, ada pose ya. Pose itu Anda lihat di sini ya hasilnya nih. Ini arms out kebuka ya. Ini konvensional, kemudian ini yang lainnya left hand, right hand, hand mode, me, object, point dan seterusnya. Itu tinggal kita aktifkan dan seterusnya. Oke. Nah, ini bisa langsung apa namanya ngobrol seperti itu. Apa menggerakkan ya. Nah, kemudian ada lagi di set. Set aja ini juga ada posenya ya. Nah, dia mau menjelaskan sedih, misalkan lagi curhat gitu ya. Lagi apa ini dan seterusnya. Point lab-nya juga begini gitu ya dan seterusnya. Ya, nggak semangat lah gitu. Ya, ada yang strongnya, jadi bener-bener set ya. Ada yang bener begini, ada yang ya ini kalau Anda bikin story ya ini bisa dipilih ya. Bahkan ada yang gun to head, jadi bunuh diri nih tuh ya. Face in hand, jadi seperti itu dan seterusnya. Nah, begitupun ketika marah, marah itu ada yang posenya marah di ini. Nanti kita bikin kasusnya ya marah. Nah, itu nunjuk ya. Nah, ada yang strong, berarti marah banget kan. Wah, ini dan seterusnya nih. Sampai ngebentak ya, to hand, wah, dan seterusnya. Nah, di samping itu juga ada nanti scare, juga gitu fight. Nah, ini fight ini unik ya. Jadi attack, ada dodge, apa jenis impact,
efeknya. Misalkan ketika attack nih ada menyerang gitu ya, menendang, memukul, rounded, slap. Jadi kalau kena kena pukulnya nanti seperti apa juga bisa ya. Gitu. Contohnya misalkan ini saya copy aja, Ctrl C Ctrl V, kemudian yang di sebelah saya putar klik kanan ya, di ini. Kayak gini ya contohnya. Nah, gitu ya. Ini biar beda mungkin di bagian body apa namanya detailnya ya mungkin ya. Bentar dulu saya ganti. Atau yang orang lain dulu deh, jadi biar gampang ya. Yang ini deh, jadi biar beda cepat ya. Ah, ini contohnya teman-teman sekalian, kalau kembali lagi, jadi per orang ini per klik objeknya ya. Jadi kalau saya tadi prepare action itu akan muncul lagi. Tadi kan belum disimpan ya. Misalkan saya mau simpan eh fight-nya di sini, misalkan hah, pukul begini ya, pukul. Saya mau pakai pukul, saya simpan, klik maka masuk ke sini nih, ya. Pukul terus nanti saya buka lagi fight kick misalkan ya, jam kick atau kick gitu. Ya ini jam kick, gitu. Ya atau back kick, ah macam-macam ya. Oke jam kick lah. Nah, ini dua contoh yang dari ini. Nah, kalau kita aktifkan objek lainnya di sini, maka dia khusus juga nih. Tuh, langsung pindah nih si Max ya. Ini kan si Charles ya. Ini si Max. Oke, saya mau impact. Impact itu kan berarti kan di fight-nya tuh impact. Jenisnya akibatnya ya, impact-nya. Ketika dipukul tuh gimana? Ya, misalkan kayak gini, atau begini, atau dia begitu, atau dia seperti ini. Ya, saya pilihin satu. Dan keduanya misalkan saya pakai fight impact-nya KO gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini ada contoh dua dua apa namanya karakter ya dengan dua behavior ya, dua action. Yang satu attack gitu, yang satu impact. Tapi jenisnya fight dua-duanya. Nah, bagaimana kita mau merecord gitu ya, merecordnya? Langsung saja khusus di directnya di sini kita bisa langsung klik direct. Berarti untuk objek ini ya, yang ini nih. Ini kita langsung saja perhatikan. Saya aktifkan nanti yang ini sama ini aja nih, ya. Jadi di actionnya di sini jalankan direct 3, 2, 1 kita langsung tekan. Misalkan saya klik yang hook satu gitu ya, dan dia langsung yang kedua nendang. Gitu. Ada jedanya. Dan kita stop. Nah, ini sudah merekam. Jadi kalau saya klik play, pukul dan dia akan menendang. Ada jeda waktu. Nah, untuk mengatur jeda waktu ini nanti ini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat sebetulnya di bagian di tools timeline. Nah, timeline ini lengkap teman-teman sekalian ya. Jadi ada action, ini yang tadi dia dia istilahnya mukul di sini gitu ya. Ini yang tadi dia nendang. Dan ini bisa dideketin kalau jaraknya mau mau cepat ya. Jadi habis pukul langsung nendang gitu ya. Maka Anda lihat di sini. Playnya mukul langsung nendang. Nah, tapi kalau kita mau kasih jeda, kan orang jatuh kan perlu bangun gitu ya, atau perlu ada hentakan, kita bisa pukul sedikit sini, atau mundur sedikit sini. Baik. Nah, itu gambarannya. Nah, kembali ke tadi yang ini. Ini kan sudah directnya. Sekarang saya mau ke direct yang ini. Jadi orang ini yang akan dipukul. Ini kita kembali ke direct, karena tadi sudah di-prepare kan. Kita ke direct action K, ini dia. Langsung saja di sini. Ini sih asal dulu aja kita lihat di sini ya. Ini yang aktif yang Mac ya. Kita lihat efek dari si apa namanya? Kita akan lihat efek dari si Charles yang mukul ya. Lihat nih. Kita lihat, kita tekan dari awal. Hit, oke. Yang keduanya KO. Nah, itu kan kayaknya belum berimbang ya. Nggak ngepas nih. Jadi kalau saya tinggal play nih, ketika mukul, baru kena gitu. Mesti kan barengan gitu ya. Dan ini juga baru jatuh. Nah, kita tinggal atur nanti di bagian tentunya tadi di bagian timeline. Di timelinenya ini ya, di timelinenya kita bisa atur nih. Misalkan si Max tadi ya, kita lihat sini. Sorry. Ya, impactnya apa nih? Nah, ketika dipukul, nah ini kan saya zoom aja. Nah, gitu ya.
Nah, teman-teman sekalian di sini, ketika dia nonjok seperti ini, nah, saya mau di sini kan? Nah, berarti di sini posisi ini kita tarik aja lagi. Oke, ya sedikit. Coba kita lihat. Masih terlalu keduluan ya malah. Oke, kita lihat lagi di sini. Play. Dek. Oke, pas. Nah, sekarang tinggal jatuhnya nih kita lihat ya. Kita lihat pas jatuhnya. Dek. Pas kira-kira. Nah, mungkin nanti jaraknya tinggal kita atur di sini. Nah, seperti itu. Dan ketika kita sudah oke, nah ini ingat teman-teman ya, ini sekali ini bukan dalam jadinya, tapi kita sudah bisa eh, apa namanya? Kita lihat di make videonya kalau mau di masih begini nih, ya. Kita masih pengen rekamnya, rendernya tuh masih begini posisinya. Kita perlu kamera kan. Nah, baru kita munculkan lagi kameranya. Lihat kamera, show kamera window dan show sorry, kamera satu ya. Nah, kita lihat di sini kameranya. Nah, ini kita bisa atur kameranya. Dekatkan di sini masih oke. Nah, ini kalau dari sisi si orang tadi ya. Nah, katakan begini. Nah, ini sebetulnya bisa di kita create lagi kamera dua gitu. Nanti mungkin akan lebih detail aja. Tapi saya mau ini sementara seperti ini. Nanti saya kasih contohnya yang udah jadi. Ya, saya mau bikin begini nih. Oke. Ya. Nah, ini ketika kita mau render tinggal di make video. Nah, udah kelihatan tuh. Ya, tinggal kita pilih aja. Saya pilih yang cepat aja misalkan. Nah, ini yang free-nya ya. Nah, ketika di make video, oke, katakan di sini tes. Nah, ini udah masuk ke rendering. Ya, artinya dalam prosesnya nanti dia akan merekam. Jalan nih, satu ya. Itu tergantung dari komputer Anda nih nantinya. Ya, kalau Anda tinggal apa namanya, Pak, saya mau masukkan ke nanti ke green screen, nanti ke Pak Jindro gitu ya. Saya tinggal aktifkan aja di sini bagian edit, sorry di kita bisa edit di bagian edit environment ya saya mau pakai favorit dan saya jadikan green screen. Nah, udah nanti tinggal direkam di make videonya dan ini udah jadi rekaman. Nah, saya mau tunjukkan rekaman yang coba saya sudah buat tapi mungkin dengan versi yang asli ya gitu. Jadi apa namanya hasilnya kurang lebih seperti ini. Sebentar. Ini dua objek ya. Sampai tiga ada potongan kamera cut di sini. Satu, oke. Nah, ini kamera dua di belakangnya. Tiga, ya dan seterusnya ya dan dia seperti ini. Nah, ini semua gerakan-gerakan ini teman-teman sekalian ada gitu ya bisa diatur di dalam apa namanya Movie Zoo ya. Oke, saya ulang lagi. Nah, ini yang udah saya coba bikin. Jadi semudah itu artinya tidak perlu detail harus memiliki kemampuan 3D tapi sudah bisa gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin karena waktu terbatas, saya mau satu materi lagi, yaitu bagaimana kita memasukkan, saya new lagi saja, saya tidak simpan, gitu ya. Dan saya buat kali ini dengan, oke, karakter, misalkan, saya masukkan ini, oke, dan saya mau kasih sedikit, nah ini teman sekalian ada bagian efek ya, kalau nanti bisa digunakan ya. Nah, di bagian ini saya mau klik kanan, saya pakai topi ya. Infonya pun saya bisa atur rotationnya biar ini biar bisa miringnya gitu ya. Saya tinggal atur begini dan saya bisa besarkan jika memang kurang besar. Oke, baik. Saya nggak mau pakai dasi ya. Saya ganti kacu seperti ini. Oke, dan Anda bisa ganti warnanya ya, biru atau apa yang seterusnya. Nah, semudah itu ya. Anda lihat di sini apa namanya bagian daripada sorry ini juga ada lengan lengan panjang bisa diganti aja lengan pendek gitu ya. Oke. Nah kalau Anda tinggal ada instrumen di sini di antaranya bisa pakai mic dia bisa megang mic mungkin ya, megang mic ya. Kalau nggak usah.
Oke, sekarang gini. Nah, ini karakter ya. Artinya kita belum kameranya diemin dulu aja. Saya ingin masukkan saya sudah siapkan sebetulnya ada audionya. Ini audio saya gunakan tentang Jakarta. Ya, saya gunakan ChatGPT. Jakarta, ibu kota Kedengarannya Indonesia, teman sekalian ya. memiliki sejarah panjang yang dimulai dari pelabuhan Sunda Kelapa, pusat perdagangan kerajaan Sunda pada abad ke-14. Pada Nah, tahun saya gunakan ChatGPT, kemudian di kata-katanya ya, kemudian saya kasih sedikit efek dengan AI ya, agak lama gitulah, kayak suara-suara agak zaman tahun 70-an mungkin ya. Nah, saya masukkan lip sync ke sini nih. Ya, caranya adalah karakter ini di prepare, saya masukkan audio. Audio saya new di sini, saya edit di sini, saya klik 2 kali dan saya masukkan di sini misalkan tentang Jakarta ya atau namanya si Bono lah ya. Nah, kita import. Nah, import itu langsung ke audio tadi ya yang saya sudah simpan jadi MP3. Oke. Nah, teman sekalian bisa cek dulu di sini. Jakarta, ibu kota Indonesia, Oke saja. Nah, setelah di oke, Anda bisa di prepare-nya dialog ya, di prepare audio masuk terus dialog. Nah, dialognya tadi lip sync to Bono ini yang tadi kita simpan baru ya. Talk. Oke. Nah, ini kita langsung direct nih. Direct. Nah, otomatis kan dia mengisi sesuai dengan waktu MP3 yang sudah disiapkan ya. Ini sekitar sekian detik ya, 30 detik. Nah, ini kalau kita play ya. Jakarta, Ya, ibu kota ini ikutin loh. Indonesia, memiliki sejarah panjang yang dimulai dari pelabuhan Oke. Sunda Kelapa, pusat perdagangan kerajaan Jadi nggak usah Sunda lagi pada abad menggunakan ke-14. bagaimana gerakin mulutnya ya. Pada tahun Mengikuti sendiri audionya. 1527, Fathahilah dari Demak menaklukkan Sunda Kelapa dan mengganti namanya Bahkan menjadi Jayakarta. Pada kita bisa menambahkan dengan lip sync langsung di sini. Jadi langsung merekam. Ya, misalkan kalau saya prepare lagi ke yang si apa namanya eh saya buat lagi misalkan klik ya, saya prepare audio lagi di sini. Saya buat new misalkan di sini namanya Bono 1 gitu ya. Nah, ini saya record ya, langsung di sini. Misalkan gini, saya tes. Halo, apa kabar? Selamat datang di webinar Harmoni di 3D Animation Storytelling. Oke, saya stop, saya play. Halo, apa kabar? Mungkin agak kurang jelas ya, kita stop saja, kita oke. Oke, dan kita close. Nah, ini tinggal kita klik di bagian prepare dialognya, tinggal diganti yang bonus 1. Maka ini langsung suara saya yang tadi langsung terdengar nih. Jakarta, Bukan, ibu sorry. kota Indonesia. Ini masih Charles ya, sorry. Saya prepare dulu. Ini belum ke update berarti tadi ya, directnya masih rekam yang tadi, yang tadi ya. Oh Jakarta. iya, nggak apa. Oke, kita rekam dulu ya. Baik. Dan teman-teman, ketika kita sudah seperti ini, Jakarta. bentar, saya coba ulang lagi di direct. Nah, ini kita langsung ngerekam dulu aja nih. Rekam, kita diemin dulu aja. Ini untuk memastikan dia terekam. Jakarta, Belum ibu action kota ya, boleh Indonesia, boleh memiliki sejarah mulutnya dulu panjang yang gitu ya. dimulai Tapi kalau dari mau langsung pelabuhan action juga Sunda bisa Kelapa, sebetulnya pusat ya. perdagangan kerajaan Sunda Oke, pada katakan abad saya stop dulu. ke-14. Saya mau cancel aja Pada ya. tahun Jadi kalau saya play lagi, ini 1527, kerekam nih. Fathahilah dari Demak menaklukkan Sunda Kelapa. Nah, sekarang saya mau tambahkan juga dengan menggunakan apa namanya? Jakarta, ibu kota Indonesia. Oke, kita rekam dulu sebentar 30 detik ya. Kita masih Jakarta, abaikan ibu dulu kota kameranya. Indonesia, Jadi kamera memiliki diemin dulu sejarah aja. Kita panjang yang preview dulu dimulai di sini. dari pelabuhan Sunda Kelapa, pusat perdagangan kerajaan Sunda pada abad ke-14. Pada Kita tahun lengkapin aja sekitar 30-an detik ya, 1527, Fathahilah 40, dari Demak 48, menaklukkan 50 Sunda detik kali. Kelapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Pada tahun 1619, Belanda merebut kota ini dan menamakannya Batavia, menjadikannya pusat Ini kita bisa gerakan administratif juga ya, Hindia di Belanda. romannya. Setelah Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia Kedua, kota ini kembali berubah nama menjadi Jakarta pada tahun 1942.
Pada tahun 1945, Jakarta menjadi ibu kota negara Republik Indonesia yang baru merdeka dan berkembang Oke, pesat nah menjadi ini sudah pusat terekam. Nah politik, sekarang ketika ekonomi, prepare, dan budaya kita tutup negara. dulu ini. Kita prepare action. Nah kita gunakan posenya. Ini Anda bisa gunakan stand atau mau duduk juga bisa ya. Jadi kalau saya gunakan misalkan di sini posenya saya rekam ya. Saya mau yang arms out, jadi tangan terbuka. Oke, satu ya. Terus saya mau pilih ininya bagian untuk yang posenya adalah yang compensation satu. Oke, kemudian masuk ke saya masukkan tulisan dua ya. Nah, mungkin ada lagi tiga. Saya pilih yang ini strongnya. Ya. Kalau strong tuh biasanya sangat terlalu lebihan ya, karena ini biasa aja nggak masalah. Mungkin objek ya, oke objek ini epi lagi saya pakai point forward misalkan. Nah kayak gini, terus ya ini artinya karena tergantung dari story-nya ya, story-nya. Saya mau story-nya misalkan two handbags, oke. Dan satu lagi, nah teman-teman sekalian kan tadi agak agak panjang ya, jadi saya masukkan beberapa yang ini. Eh, kita lihat yang kita butuhkan mana lagi. Oke, ya satu lagi. Ya kita masukkan yang misalkan. Oke. Nah sekarang kita langsung direct aja rekam nih. Ya kita rekam direct untuk actionnya. Ya untuk actionnya. Jadi nanti langsung di sini dan langsung aja kita aktifkan di bagian editnya. Misalkan mau pakai edit environment-nya mau pakai langsung green screen gitu ya. Nah tinggal buat. Nah, ini tinggal kita aktifkan direct action-nya. Tapi kan ketika dia bicara ngomongnya, ini keperluan sensitif di sini ya, nanti edit juga. Kita mulai di sini action-nya. Oke, perhatikan, saya klik sini. Jakarta, ibu kota Indonesia, memiliki sejarah panjang yang dimulai dari pelabuhan Nah, Sunda. sebentar, saya ulang lagi, kurang cepat ya. Ulangi lagi. Jakarta, ibu kota Oke, Indonesia, saya buka mouse, memiliki sejarah panjang yang dimulai dari pelabuhan Sunda Kelapa, ganti, pusat perdagangan kerajaan Sunda pada abad ke-14. saya ganti lagi. Pada tahun 1527, Fatahillah dari Demak Objektifnya, menaklukkan Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. saya pakai Pada ini. tahun 1619, Belanda Mari, merebut kota ini dan menamakannya Batavia, menjadikannya pusat administratif Hindia Belanda. nah ini bebas ya Setelah teman-teman Jepang sekalian ya. menduduki Anda Indonesia bisa selama Perang Dunia ganti-ganti Kedua, kota setiap ini kembali pelahan berubah kata nama ya, tergantung menjadi dari Jakarta pada karakternya. tahun 1942. Pada tahun 1945, Jakarta menjadi ibu kota Nah, negara menjadi saya Republik pakai objek ya. Indonesia yang baru merdeka dan berkembang pesat menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya negara. Iya. Nah, selesai seperti itu dan kita bisa lihat hasil di timeline gitu ya. Nah, ini dia nih ya, macam-macam nih. Ya kalau mau lirik kayak tadi ya. Nah, tapi kita lihat play dulu di sini. Oke. Jakarta, ibu kota Ya, Indonesia, memiliki sejarah ini panjang jadinya. yang dimulai dari pelabuhan Sunda Kelapa, pusat perdagangan kerajaan Sunda pada abad ke-14. Pada tahun 1527, Kita Fatahillah coba dari besarkan Demak ya. menaklukkan Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Pada tahun 1619, Belanda merebut kota ini dan menamakannya Batavia, menjadikannya pusat administratif Hindia Belanda. Iya, Setelah dan Jepang nanti setelah ini saya contohkan yang sudah clear jadinya, misalkan yang sudah di green screen gitu ya. Seperti ini. Jakarta, ibu kota Indonesia, Oke, memiliki dengan sejarah karakter lain panjang nanti yang dimulai dari dirancangkan dengan Pak pelabuhan Jendo Sunda editingnya ya. Kelapa, pusat perdagangan kerajaan Sunda pada abad ke-14. Pada tahun 1527, Fatahillah dari Demak menaklukkan Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Pada tahun Oke, dan ya demikian Mbak Citra. Sementara itu dari saya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Jendro untuk bagaimana nanti masukkan yang green screen tadi ke dalam bentuk CapCut. Oke, teman-teman sekalian, silakan. Bagi teman-teman yang mau nanyakan mungkin nanti di Mbak Citra di chat aja ya. Ini sekalian aja. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih ke Bapak Segara
atas pemaparan informasi yang sangat informatif sekali ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu juga yang memiliki pertanyaan, silakan bisa tuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita akan lanjut dulu nih ke sesi kedua, yaitu pemaparan materi bersama Bapak Sujendro. Untuk Bapak Sujendro, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Citra. Ya, ini mohon izin Pak Adi dan teman-teman salam kenal. Mungkin ada yang belum kenal dengan di saya. Kita akan melengkapi dari informasi atau mungkin animasi dari Pak Adi, Movizu, sehingga apa yang sudah dibuat nanti bisa langsung diaplikasikan ke berbagai media, kira-kira semacam itu. Nah, di sini tentunya yang paling familiar dan powerful ya menurut kita ini kita menggunakan Adobe bukan Adobe tapi CapCut ya. Mohon izin saya akan akan apa CapCut. Nah, ini saya juga apa ya sudah mengumpulkan materi yang tadi sudah disampaikan Pak Adi, kemudian kita akan jahit ya, jahit dengan menggunakan CapCut. Nah, CapCut ini tentunya juga juga kira-kira emang bisa di agak leluasa bila mana kita menggunakan laptop sih sebetulnya. Tapi dengan menggunakan handphone pun juga tentunya juga akan menjadi eh, juga sama mudah. Baik, saya izin share screen. Sebentar. Ya, mohon info sudah terlihat? Sudah. Oh, Sudah baik. terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Baik. Nah, ini materi-materi yang tadi sudah dibuat Pak Adi, kita sudah apa ya? Sudah download, kira-kira semacam itu. Nah, di CapCut ini memang ada beberapa penggunaan yang tentunya kita harus 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 tahu ya. Kapan kita gunakan untuk YouTube, kapan gunakan untuk Instagram, kapan gunakan Facebook, atau mungkin untuk story. Ya, cuman di tahap awal kita start dulu. Ini kita menggunakan ke new project. Ya, ya new project. Nah, ini kita akan apa ya? Yang pertama dulu tadi mengenai Jakarta. Kemudian kira-kira apa yang bisa menjadi kelengkapan kita akan coba lihat ya. Kita import. Nah, ini kita cek dulu. Nah, ini materi dari yang tadi sudah dibuat oleh Pak Adi. Baik, di sini ada yang namanya karakter ya. Nah, kita start awal, langsung import aja karena di sini udah import. Nah, ini kan sebetulnya sudah ada ini. Tadi karena memang penggunaannya itu menggunakan green screen. Nah, ini kita sudah jalan ya. Ah, ya. Kemudian ini kan memang temanya Jakarta ya, temanya Jakarta. Kebetulan Jakarta ya. Ah, di CapCut ini juga sangat sangat nyaman, sangat nyaman ketika kita mix dengan berbagai 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 visual di background. Nah, ini saya hanya mengambil dari Google ya, Google aja, langsung saya save aja, save as. Nah, di sini ada namanya, nah, ini ke Google banyak ya, Google banyak. Saya asal ngambil aja. Walaupun nanti sebetulnya ini juga bagusnya juga kita sedikit apa ya, sedikit poles sehingga kita tidak kena shoe, kira-kira semacam itu. Ini ada dua pembahasan ini mengenai teknisnya saja ya. Data-datanya kira-kiranya sudah ada, tinggal nanti kita plus ya di sini. Oke. Nah, di sini tinggal kita taruh di bagian bawah. Oke, ya, ini juga di bagian atas dulu deh. Nah, biasanya kalau misalnya ada kendala semacam ini, kita bisa ambil dulu yang backgroundnya aslinya dulu. Kita coba ini kadang kita coba ke bagian atas. Kita coba delete dulu. Dua-duanya kita. Ya, oke. Baik.
Nah, ini kan kalau misalnya kita lebarkan, karena kebetulan yang kita pakai ini adalah foto, jadi mungkin statis ya, bisa kita tarik sesuai dengan durasi waktu yang kita pakai, karena statis. Kalau video, makanya kalau kita nanti teman-teman itu akan membuat video, pastikan durasinya jauh lebih panjang saja, karena akan lebih aman kalau misalnya tiba-tiba dipotong sesuai kebutuhan. Baik. Nah, ini karakternya sudah ada, animasinya juga sudah ada. Ketika kita gerakkan, Jakarta. ya, dan seterusnya ya. Ini tidak ada, tidak terlihat oleh background. Caranya tinggal kita klik di sini, ya saya ulangin, klik di sini aktif. Di sini ada namanya cut out. Nah, cut out ini kita ada yang namanya, eh, nah, chroma key, ya, chrome mana chrome. Nah, ini pixel ini kita taruh ke sini, chrome, ya, sebentar ini agak-agak sedikit melek. Nah, ini ada color pixel ini langsung diklik aja sini. Jadi langsung hilang. Nah, ini masih ada sedikit warna-warna hijau. Itu sebetulnya tinggal diatur di bagian sini aja sih. Nah, makin ke kanan, hijaunya makin. Nah, di sini biasanya juga ada sedikit-sedikit warna hijau ya. Ini sebetulnya. Nah, ini sebetulnya kalau misalnya kalau pixel agak kelihatan hijau. Kalau ke kanan, hijaunya makin. Nah, di bagian kanan ini kurang besar nggak apa-apa, kita dilihat aja. Oh, masih kurang ya, masih kurang bersih. Kita kecilkan lagi. Nah, geserkan lagi. Nah, kira-kira semacam itu. Kemudian setelah selesai, nah di sini tinggal kita atur ya sesuai dengan apa yang kita rancang ya. Mungkin bagian kanan atau mungkin karena foto statis atau gambarnya statis, maka aman-aman saja kita taruh di bagian eh, sudah klik. Nah, oke. Kita cek ya. Jakarta. Nah, dan seterusnya. Ini memang memang ketika muncul nih ujuk-ujuk atau tiba-tiba ya, supaya halus, tampilan pertama halus. Jadi ada lebih smooth lah kira-kira semacam ini ya. Coba kita lihat. Nah, Jakarta. itu langsung muncul. Ini kurang kurang bagus sehingga di sini perlu namanya kita cek ke klik di sini, kemudian animation. Di awal itu kita namanya kita ada tandanya in ya. Kita di awal itu namanya in. In aja kita cari yang namanya, coba kita cek ya, zoom in. Nah, fade in. Ya, dia muncul. Nah, munculnya halus. Demikian pula di sini kalau yang terakhir ini misalnya ya. Oke, kita klik. Nah, kita agak lebih kanan sedikit ya. Lebihkan sedikit. Nah, ini tiba-tiba hilangnya nggak enak. Nah, tiba-tiba hilang ya. Makanya untuk halusnya kita tadi in, selesai out, maka kita ke fade out. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, ini kan salah satu, tinggal kita. Jadi pusat politik, ekonomi, dan budaya negara. Nah, lama-lama menghilang. Cuman memang ketika di Movie Zoo ini tetap kita lihat lagi apakah terlampau lama atau terlampau cepat. Ya, kita kira-kira pas selesai ngomong bisa langsung Dan budaya negara. Nah, agak patah lagi, di out, tinggal ke fade out. Nah, ini udah halus. Nah, kemudian ini kayaknya kok hambar tanpa musik ya, tanpa musik. Di CapCut ini sebetulnya kita bisa mengambil warna yang sudah ada, musik yang sudah ada, atau kita bisa rekam sendiri sama aja, artinya sama ya, kita asal masuk ke bentuk MP3 itu sudah bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan ini saya coba untuk ini musiknya saya ngambil yang sudah ada aja ya, biar biar gampang. Tapi kalau memasukkan pun juga sebetulnya bisa di sini bisa ambil. Nah, bisa ambil yang sudah ada atau bisa setting di sini juga gampang. Cuman kalau misalnya kita pingin sesuatu yang mungkin Lebaran atau Natal apapun, kita bisa cek di sini lah. Bisa ketik aja misalnya ini masih tema Lebaran ya, Islamik misalnya.
Nah, muncul semua ini. Kemudian berbagai macam genre ini ada di sini. Tapi kalau misalnya kita pingin yang sudah ada pun ini sangat sangat apa ya, banyak pilihan. Nah, namun begini teman-teman. Kembali lagi dicek ada yang namanya ini pro dan yang tidak ada tulisan pro-nya. Nah, silakan aja sementara ini bisa menggunakan yang nah, ini ini enak banget lah. Ini tinggal tinggal klik, tinggal teman-teman bisa pakai. Kenapa kita kita menghindari yang pro? Ya kecuali kita bayar itu nggak masalah. Tapi kalaupun kalaupun kita misalnya asal ngeklik masuk ke sini yang pro ya, itu nanti ketika sudah kita setting tiba-tiba berhenti ada peringatan. Nah, kita harus men-schedule lagi dari awal dan itu akan waktunya jadi terbuang banyak. Nah, cek di sini kita majukan ya. Kita majukan, kemudian kalau pin besar ada di sini nih. Oops, sorry. Ya, lebih besar. Bagusnya sedikit agak panjang. Nah, kalau di handphone agak berbeda untuk fit out. Di handphone ini ada tanda semacam ini namanya fit in, fit out di handphone ya. Kalau di sini bisa langsung. Ini makin lama makin menghilang suaranya. Nah, bedanya di handphone itu aja. Karena memang toolsnya besar, di sini jadi lebih leluasa nih ya. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, nah, kira-kira semacam itu. Nah, kemudian biasanya di sini ada yang teksnya, animasinya ngomong ya. Musiknya kok kira-kira kok agak kekencengan. Ya, tanda kutip mengganggu ya. Maka di sini teman-teman tinggal klik di sini. Kemudian di sini kita split ya. Split satu sampai kira-kira, nah dia ngomongnya di sini misalnya ya. Kita split lagi. Yang di sini kita laukan. Mengapa? Biar dia di ini animasi ini bisa ngomong, terulannya lebih terdengar. Nah, kemudian di bagian awal dan di bagian akhir sini, ini ujuk-ujuk kencang sendiri. Nah, kira-kira gitu. Sehingga ini bisa diatur, sorry, diatur lagi. Nah, kira-kira gitu. Diatur ini juga sama, kita perbesar aja ya. Nah, kita geser, di sini ada scrollnya, klik terus. Nah, di sini biar nggak janggal, maka sedikit diatur ke depan. Jadi kenceng, pelan, dan seterusnya. Oke, oke. Nah, ini udah selesai. Kemudian nanti di sini biasanya gini teman-teman. Ini ada namanya rasio. Ini kebetulan memang untuk apa ya? YouTube. Kalau untuk yang feed, Instagram feed atau Facebook feed ya kira-kira ini ada rasio nih. Rasio ini misalnya untuk TikTok misalnya. TikTok ini dia ke vertikal. Kita coba ya. Nah, jadi agak kecil. Ya, bisa sih diperbesar, bisa nggak masalah sih. Tapi memang dari awal kita harus setting dulu menggunakan apakah nanti untuk TikTok, Instagram Story atau untuk feed. Cuman begini, ini nih memang sekarang ada yang namanya gimbal. Gimbal itu penstabil penstabil handphone. Rata-rata YouTuber ini menggunakan double ini ya, double ada yang vertikal, dua handphone, satu vertikal, eh, satu vertikal, satu horizontal. Jadi sekali shoot itu ada dua kamera handphone. Nah, disitulah sebetulnya agak leluasa sebetulnya. Harganya murah juga sih, saya cek ada yang sekitar 300 ribuan lah. Murah sekarang sangat 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 apa ya sportif support buat kita. Nah, ini untuk settingnya, kemudian nah ini untuk ekspornya nih teman-teman. Ekspor. Setelah selesai ya, kita anggap selesai, kita ekspor. Oke, nah di sini kita lihat ekspor. Di sini ada data, kita tinggal klik aja ya. Tinggal klik di mana kita mau simpan. Nah, tinggal select dia langsung select order select folder. Nah, kemudian Oh, ya, ini aku. ops, ada Waduh, awas dulu mohon, tangannya. Awas mohon, dulu. halo, mohon maaf ada suara ya. Oke, baik. Ya di sini
Saya ulangi lagi, untuk save, terserah disimpan di mana, misalnya desktop dah ya. Atau di sini aja deh, tinggal select folder, ini otomatis simpan. Nah, kemudian di sini tinggal kita namakan, misalnya apa ya? Misalnya CapCut Jakarta lah ya, Jakarta 2. Nah, di sini resolusi, teman-teman, ini aman aja sih 10 nggak, ini nggak masalah ya. Nah, di sini yang tentunya juga nanti perlu dicek, kalau untuk yang kecil-kecil share di handphone, cukup menggunakan customize. Kalau yang ini higher, ya, ini jadi tinggi banget nih. Bisa jadi untuk Facebook, sorry, untuk YouTube, ini gambarnya tajam banget, bagus lah ya. Tapi kan sayang kalau misalnya hanya di-share di handphone. Jadi yang lower juga sebetulnya juga ini juga agak lumayan ya, agak rendah tapi masih tajam. Nah, kemudian kita ingin cepat, ya kita bisa menggunakan custom aja. Tuh, custom itu sekitar, nah, custom itu nanti bisa kita sekitar kecil banget kok, sekitar ya, ini bisa sampai modelnya bisa sampai sekitar 3 atau 4 ya megabyte. Ini tinggal refresh saja sebetulnya. Ini format kita aktifkan, kemudian udah kita langsung ekspor. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi menggunakan yang Pro, maka di sini akan muncul nih pertanyaan nih, pertanyaan Anda menggunakan Pro, mohon diganti atau Anda harus membayar, kira-kira semacam itu. Jadi kita menggunakan yang free aja udah cukup ya, kita ekspor. Nah, ini kecil banget ya, datanya juga kecil banget. Nah, Jakarta, ibu kota Indonesia, memiliki nah, ini kita bisa langsung sharing ke kalau TikTok ukurannya agak berbeda ya. Kita coba cek. Saya mengambil tadi Jakarta 2. Klik. Ya, ini di sini sudah masuk. Nah, ini tadi udah masuk ke sini. Nah, ini tinggal teman-teman tinggal cek coba tuh sekitar 9,31 gigabyte, kecil, kecil sih. Nah, dah ini langsung di share ke WA, ke mungkin ke mana aja ya, ke Facebook dan lainnya, cenderung lebih lebih apa ya, lebih lebih kecil datanya. Nah, baik, kira-kira semacam itu. Saya coba stop share dulu. Nah, oke. Baik, kira-kira semacam itu. Monggo, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Sujendro atas pemaparan materinya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya. Jadi sebelum aku membacakan pertanyaannya di kolom chat untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, mungkin yang mau raise hand, boleh raise hand. Sebelum aku membacakan pertanyaan di kolom chat, ada yang mau raise hand mungkin? Ya, silakan Presiden. Tidak di YouTube ya, Pak. Ini Di YouTube. Oke, mungkin belum ada ya. Oke, kalau gitu aku bakal bacain pertanyaan dari Muhammad Rizky Febianto. Izin tanya, Mufizo itu khusus buat animasi saja kah, Pak? Iya, langsung dijawab, Citra. Iya, Oke, silakan Bapak pertanyaannya Tegara. tadi apa? Apakah Vizu Mufizo khusus buat animasi saja kah? animasi apa panjang? Maksudnya gimana? Em, Sorry, saya kurang Bagaimana jelas. Kak Muhammad Rizky untuk pertanyaannya? Mungkin bisa Sebentar, em, sebentar ya, saya coba. unmute, bisa Agak mute. kurang jelas suaranya, Mas Citra. Bisa diulang lagi? Oke, kalau gitu aku akan bacain pertanyaan berikutnya ya, Pak ya. Enggak, sebelum tadi di chat ada di chat ya. Iya, em, apakah suara Oh saya ya, sudah terdengar jelas, Pak? oh ya, Oke, silakan. ya, Pak Jundo agak lebih jelas suaranya, Pak iya Jundo. ya, ya. Oke, Oke, kalau silakan, silakan, gitu Pak. ini Silakan, silakan. pertanyaan Saya bisa selanjutnya. ya.
dari eh, Stardi, Bapak Stardi atau Kak Stardi ya. Izin Oh, Stardi. bertanya, Oh, bisa ganti gambar kartun diganti oh dengan ya, wajah oke, asli manusia? oke. Hmm. Silakan Bapak Segara Ya, mungkin bisa gini. dijawab. Ya, tadi yang pertama ya. Jadi kan yang pertama nih, apakah software Movie Zoo semuanya free gitu ya? Ya, ini ada versi free-nya, tentunya terbatas dengan apa karakter yang bisa di diambil gitu ya. Dan beberapa versi yang ya kalau bisa dibilang versi cracknya gitu ya, ada juga, tapi biasanya memang tetap terbatas. Kalau memang tapi namun demikian tetap bisa memasukkan apa namanya objek-objek 3D ya yang sifatnya apa namanya karakter yang lain tapi untuk karakter animasinya itu tetap ada khusus sendiri gitu loh ya. Nah, kalau yang memang dia yang berbayarnya itu sangat banyak sekali dan banyak di saya boleh izin share ya, Mbak ya. Saya jelaskan dulu sebentar. Coba Cita, saya izin saya dulu sambil menjawabnya. Jadi, teman-teman sekalian, sudah keluar muncul? Oh, sudah. Oke, baik. Jadi memang untuk Movies sendiri nanti bisa dia kan juga ada di store-nya ya. Apa untuk store-nya, galerinya. Nah, itu memang ada yang free dan juga ada yang berbayar. Jadi mereka juga dijual nih karakter gitu ya. Termasuk yang pertanyaan tadi apa namanya? Ini store-nya. Oke, ini agak abad. Nah, ini kan dia juga jual macam-macam nih, ya. Karakter-karakter yang bisa di bahkan ada forumnya. Forum itu bisa kita juga pesan dan seterusnya gitu loh. Karena memang membutuhkan untuk apa 3D modeling sendiri gitu ya. Karena di Movie Zoo itu dia tidak membuat karakternya, ya. Karakter itu bisa dikembangkan oleh 3D 3D program 3D ya, pakai 3D Max, pakai Blender atau apa yang lainnya nanti dimasukkan ke sini. Ini baik sekali. Dan untuk mode-mode 3D seperti ini, ya gitu ya, ini beberapa juga bisa nanti yang free gitu ya, dimasukkan dalam format biasanya FBX gitu, FBX ya. Dan eh, itu untuk yang apa, yang tadi pertama, yang kedua adalah yang bertanya Mas Tardi ya. Bisa nggak gambar kartun diganti dengan wajah asli manusia? Nah, tentu di sini pertama memang awalnya Movizu konsepnya adalah membuat kartun ya, Pak, tiga dimensi. Ya, adapun kalau yang gambar asli segala macam kemungkinan bisa, tapi dia harus di 3D modeling dulu, 3D modeling dulu. Tapi memang umumnya dia menciri khas ada program lainnya seperti kayak Deep Motion gitu ya. Nah, kalau Anda pernah buka Create Studio, ya banyak iklannya di YouTube tuh ya, Create Studio itu mirip-mirip Movizu. Jadi memang khusus kartun. Karena juga Anda lihat tools-toolsnya itu ya apa namanya? Toolsnya menu-menunya itu memang nggak arah ke sana. Jadi memang khusus kartun tiga dimensi. Meskipun bisa juga dibentuk tapi tidak terlalu support. Bisa kalau yang Deep Motion itu akan lebih support lagi gitu. Itu pertanyaan jawabannya Mbak. Silakan Mbak Cita. Oke, baik. Ini yang Mas Muhammad Rizky tadi Movie Zoo khusus buat animasi sajakah gitu ya? Iya, Pak, betul. Ya, jadi kalau buat animasi ya pasti. Tapi juga bisa juga untuk membuat kayak apa ya komposisi tiga dimensi. Jadi tidak harus dianimasikan. Jadi komposisi tiga dimensi yang statis juga bisa. Nah contohnya adalah dia bisa menggunakan backdrop gitu ya. Jadi backdrop ini saya contohkan lagi, saya jelaskan lagi teman-teman sekalian biar jelas. Contohnya nih, misalkan saya mau menggunakan backdrop ya. Ini backdrop, saya pakai layar belakang seperti ini, gitu ya. Nah, belakang ini muncul ya, teman-teman sekalian, muncul kan? Ya. Nah, ini kita bisa di samping tadi yang katakan Pak Jenderal menggunakan CapCut gitu ya, kita juga bisa menggunakan backdrop ini di Movie Zoo. Ya, artinya misalkan ini saya coba atur scale-nya, saya buat besar sekali. Nah, seperti ini misalkan, ya. Dan di kameranya saya atur dulu. Oke, saya putar sedikit kameranya sehingga nanti memang yang nampak terlihat adalah backdropnya kayak gini nih.
Nah, seperti ini. Seperti ini. Ya. Nah, di backdrop ini sendiri tentu kalau kita lihat hasilnya kan kayak gini nih. Ya. Nah, saya bisa masukkan juga misalkan di bagian environment, ya environment nanti itu di ground, ya groundnya kan ini hijau nih ya. Kita juga bisa isi tekstur, ya tekstur groundnya apa nih, gitu kan. Misalkan saya mau ambil teksturnya, misalkan apa namanya ya, street atau tekstur gitu ya. Kayak gini nih, misalkan ya. Tapi memang terbatas mungkin juga ya. Ini saya bisa langsung masukkan, misalkan tinggal di CSS image gitu ya. Saya coba taruh di desktop aja. Sorry. Oke. Dan ini tinggal kita pilih di import ya. Contohnya, kayak gini nih. Nah, ini udah langsung masuk objek. Nah, artinya ini kan komposisi ya, artinya tidak selalu selalu animasi. Jadi kalau misalkan background ini saya mau ganti backdropnya menjadi apa gitu ya, space atau apa, sama juga tinggal klik di backdropnya. Anda buka di apa namanya, sorry, edit ya. Nah, ini bisa diganti juga gitu ya, backgroundnya. Misalkan di sini eh, city background, nah, itulah gitu ya. Seperti ini. Nah, sekali lagi saya simpan lagi. Sorry, yang bentuknya ini aja ya. Apa namanya? eh Ya, jadi tinggal di CPS gitu ya. Dan ya, tinggal di import. Nah, ini. So, ini eh, bisa menjadi komposisi nih. Jadi hasilnya kayak gini nih. Ya, jadi nggak harus animasi. Ya, kalau Anda mau bikin objek di sini, nambah ada sofa di sini dia duduk gitu ya. Kemudian kameranya ya. Oke, kayak gini ya. Kemudian orangnya kita klik mungkin di sini biar dia bisa duduk. Tinggal kita klik kanan. Sorry. Ya, nanti di bagian sorry, prepare gitu ya, action kita bisa jadikan dia kondisi duduk, sit, oke, gitu. Nah ini secara ini langsung berubah ya teman-teman sekalian ya. Jadi bahkan ketika ini kita sudah bisa timelinenya pun dia juga tetap ngomong. Duki Indonesia Ini selama Perang berdiri ya. Dunia Nah, Kedua. kita tinggal pilih dulu nanti actionnya adalah di bagiannya bisa dipilih duduk ketika di prepare actionnya itu ada pilihan untuk sit atau di bagian arms out ini juga kita bisa bikin idle sorry ya komposisi duduk nanti bisa dibikin ya jadi eh gitu Mbak Cita silakan yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Segara. Oke. Selanjutnya ada dari Kanai, yaitu permisi, saya Kanaya dari SMK 11 Semarang. Izin bertanya, dari Hmm. software Movizu itu apakah semuanya free untuk dipakai seperti karakter, objek, dan lain-lain? Atau ada yang premium untuk mengakses animasi yang lebih banyak dan bervariasi? Terima kasih. Iya jadi Silakan teman-teman Bapak sekalian Segara. tadi udah kejawab ya jadi intinya gini. Oh, suaranya Pak Adi? I- Ya. Halo, jadi gini, ya buat Naya ya, tadi saya bilang bahwa softwarenya ini yang memang terbatas ya kalau yang free-nya, tapi juga ada sudah banyak forum yang nyediain gitu ya kita bisa ngambil. Tapi kalau yang berbayar, berbayar itu kalau nggak salah tuh $69. Jadi kalau buat teman-teman yang memang niat bikin konten, bikin pembelajaran yang kerja ya mungkin ya, itu dibikin rupiah sekitar juta ya. Dan itu lisensi. Jadi lisensinya itu bisa sampai dua sekitar mungkin berapa tahun ya Pak Jindro itu ya? Dari tahun 25 tahun. Hmm. Jadi lisensinya 25 tahun. Jadi sekali bayar buat 25 tahun itu akan bertambah terus apa bisa ganti terus dan kita bisa punya fasilitas, bisa masuk forum dan banyak
apa namanya keuntungan kita bisa share untuk minta apa namanya ya untuk karakter dan seterusnya, objek dan seterusnya, nama banyak lah gitu itu. Gitu, Mbak Citra. Lanjut aja. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Abdul. Hmm. Apakah background yang kita download kena hack bila digunakan di video setelah di-share? Hmm. Silakan Bapak Segara. Apakah background yang kita download kena hack bila digunakan di video setelah di-share? Background ini maksudnya background video atau background statis atau apa? Saya kurang paham juga nih. Background yang kita download kena hack. Oh, oke. Maksudnya gini. Background ya. Jadi teman-teman sekalian, ada yang namanya atribusi. Seperti kalau Anda pakai free pick atau pakai yang lainnya, itu biasanya kan diminta ada atribusi. Atribusi itu gini. Misalkan Anda harus mencantumkan yang namanya, misalkan kalau Anda ngambil dari free pick, yang free-nya itu sebetulnya ada atribusi. Jadi dicantumkan aja freepick.com atau dan seterusnya. Ya, itu ada caranya dan itu tidak masalah, ya, tidak akan kena hack tuh. Biasanya apa namanya juga aman secara legal seperti itu. Ya, jadi eh, eh, apa namanya lebih kepada legal. Jadi gunakan background kalau itu kan apa license-nya free, istilahnya tidak akan sama ya gitu. Nah, kalau Anda guna yang free kayak free pick ya, itu biasakan gunakan yang atribusi. Jadi nanti dia ada cantumkan kayak link dan lainnya. Ketika kita gunakan kita terhindar dari itu. Silakan Mbak Citra. Oke, terima kasih Bapak Segara. Oke, Mm-mm. pertanyaan terakhir ya. Ini dari Ya, ya. Kak Moreno. Oke. Izin bertanya, bisakah kita membuat modeling 3D di Movizu seperti di software 3D Blender? Jika tidak, Hmm. bisakah kita menganimasikan model 3D yang diimport dari software Blender ataupun yang lainnya nih, Pak? Iya, bagus, pertanyaannya bagus banget. Iya, nih Moreno nih. Jadi yang pertama, Movizu bukan software pembuat modeling 3D, ya. Karakter bukan. Justru dia bisa dibuat dari program 3D untuk modelingnya. Nanti akan di apa namanya eh animasinya. Animasi itu di sini adalah berupa framework ya. Tadi sebuah action itu udah standar dan setiap karakter itu beda-beda. Jadi actionnya beda-beda. Ya ini ada mekanisme sendiri lagi ketika Anda menggunakan ada standarnya sendiri khusus ketika misalkan ingin memasukkan program yang semua 3D itu dibuat dari program 3D. Jadi bisa dari Blender, biasanya formatnya nanti ASA. Jadi kalau Anda misalkan bikin modeling 3D di Blender gitu ya, nanti dibikin di exportnya di ASA, dan nanti ada cara sendiri, tentu sendiri dari di Movizu-nya bagaimana standarnya agar karakter yang kita buat itu bisa dianimasikan di Movizu. Itu mungkin caranya pengembangan sendiri lain tuh, ya. Itu lebih kepada development nanti. Tapi ada mekanismenya. Jadi tinggal dibuat versi 3D-nya. Nah, biasanya nanti kalau di sini saya gambarkan dulu ya sebentar. Sekali lagi terakhir. Eh Anda misalkan ya di objek ya, di create gitu ya, di create objek ya. Ini ada import nih. Ini kan objek ini banyak nih ya, hasilnya macam-macam ya. Nah, bisa kita masukkan lah langsung ke sini kan. Nah, ya ini ini kelebihan ruangannya kurang 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 kecil berarti. Nah, ini oke. Nah, Nah, ini sini Anda bisa import objek kalau misalkan jenisnya dari 3D nih, misalkan di browse, ini jenisnya ASA. Nah, ASA ini eh, macam-macam ya. Kalau dari 3D Max, dari Blender yang saya tahu di Blender itu ada pluginnya. Jadi di install dulu pluginnya Blender, nanti objek 3D yang dibuat di Blender itu bisa diekspor dalam bentuk ASA, ya Blendernya, dan nanti bisa masuk ke dalam sini, ya dalam bentuk ASA. Ya. Ini kalau untuk misalkan termasuk teksturnya dan seterusnya. Jadi akan ikut semua tuh, ya. Seperti itu, Mbak Citra. Silakan, Mbak Citra. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Segara Hmm. dan juga Bapak Sujendro atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ini dan juga kepada teman-teman sekalian atas semua pertanyaannya. Oke, baik. Ini dari Kak Gema. Iya, Kak Gema, raise hand. Silakan, ada pertanyaan. Halo, selamat malam Pak Adi, Pak Jendro. Iya, Selamat dari malam. mana, Pak?
Gema Pak, saya Gema Pak. Oh Bapak Wes, iya, guru Mas. saya lah wes. Pak. Oh, iya Mas Gema, silakan. Gema. Bapak-bapak ini jagoan-jagoan saya nih. Pak Apa Pak kabar Mas Adi, Gema? Pak Silakan Mas Jentro, Gema. Iya, iya, iya. terima kasih nih udah ngajarin ya. Luar Jadi emang biasa. kita perlu ada waktu untuk ngulik-ngulik nih gitu loh. Wah, silakan, silakan Mas Jadi Gema. emang apa namanya untuk pembelajaran untuk lain-lain. Oke, yang mau saya tanya ini Pak Adi, kalau Mm-mm. kita mau buat suatu cerita atau suatu apa namanya rangkaian gitu ya, itu kan Ya, scene per scene gitu ya. Nah, betul. kalau di Movie Zoo itu bisa langsung kita di ruang kerja kita bisa kita mappingin per scene atau satu scene kita selesaiin terus kita bikin lagi atau bagaimana ya Pak Adi? Iya, oke. Terima kasih. Ini pertanyaan dari profesional juga nih. Oke, Mas Gema, Pak Jeno izin jawab ya. Monggo Pak. Oke, jadi gini Mas Gema, mungkin saja sampai jelaskan ya. Di Movie Zoo sendiri, sebetulnya kan kayak tadi ya, saya ada contoh. Bentar dulu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya, di edit ini ada di menu view itu ada show scene window, ya. Scene window. Nah, ini ada kelihatan nanti scene ini adalah objek yang ada di seluruh set ini, gitu. Set apa di dalam satu set ini. Nah, kebetulan ada kamera satu seperti ini nih, kamera satu ya. Kamera duanya, misalkan saya tambahkan lagi, edit, sorry, create new camera. Nah, berarti kamera dua ya. Kamera dua saya pindahkan, nanti akan dan saya tambahkan lagi deh ya. Tambahkan lagi, create kamera tiga. Ada tiga kamera. Jadi yang satu di sini, dua nanti saya coba dulu ya. Nah, setiap ini akan ada apa tercantum di dalam environment ini semuanya. Jadi kalau misalkan kita lihat view-nya, view show Windows, sorry, view-nya di show kamera Windows. Nah, ini akan ada eh ini Pak. Ini kan yang tadi satu ya. Yang kedua saya ingin edit misalkan di sini nih. Oke. Nah, ini ya. Ini dua. Nah, terus yang ketiga, misalkan di sebelah kanan, katakan di sisi samping lah ya, seperti ini, samping, tapi agak ke belakang sedikit. Ya, katakan gini deh. Nah, gitulah. Saya mundurin sedikit, gitu ya. Nah, Mas Gema gini, ini kan taruh aja, misalkan kita punya tiga apa, tiga kamera ya. Nah, ini kita mau bikin scene-nya nih gimana nih gitu istilahnya kan. Nah, intake-nya kan cukup satu. Jadi ngerekam cukup satu. Nah, tapi kalau kamera cut-nya nanti itu bisa langsung di sini atau menggunakan CapCut untuk diedit di CapCut. Contoh, kalau yang diedit di CapCut biasanya contohnya seperti ini. Saya sudah siapkan sedikit. Jadi ini contoh ada tiga set yang emang diciptakan untuk apa namanya diatur scene-nya di video editing. Ya, contohnya gini nih. Nah, ini kan scene satu ya, di dalam bentuk videonya di render satu gitu ya. Scene-nya ini nanti kalau mau diedit di video, artinya untuk editingnya itu di program video, mau pakai Premiere, pakai CapCut dan seterusnya. Jadi ini hanya scene kamera satu saja yang diekspor menjadi video ya. Baru nanti diedit gitu ya. Nah, di intake yang sama ini bisa langsung direkam. Nah, jadi ganti kameranya, tinggal direkam lagi. Nah, ini kamera yang kedua gitu ya. Nah, ini yang dari video untuk edit video yang perluannya. Nah, ini dengan gerakan yang sama. Jadi kita nggak perlu usah bikin lagi, tinggal aktifkan kamera satu direkam, scene kamera dua, scene dua gitu ya direkam dan ketiga. Nah, jadi nanti gabunginnya di video. Nah, ini scene tiganya dari sisi yang sini. Nah, gitu. Nah, gitu kan. Nah, sehingga totalnya adalah nanti kayak gini nih, si satu dua tiganya. Satu, oke, ini satu, nah dua, satu lagi gitu ya. Nah, ini ke satu lagi. Nah, nanti nah ini scene kedua, ya. Nah, ketiga, tiga, nah ini balik lagi nih. Nah, itu kalau yang dilakukan di video. Nah, tapi kita bisa menggunakan itu di sini secara langsung. Contohnya gini, ada namanya kamera cut. Nah, ini sebetulnya scene-nya bisa langsung kita buat. Contoh gini ya. Ini kan kalau kita sebentar. Directnya misalkan gini. Ketika kita di prepare itu ada yang namanya sorry, di direct itu kamera cut. Nah, kamera cut ini langsung ngerekam kita bisa langsung tanpa nanti di videonya. Misalkan gini. Ini kan satu,
Ini jadinya ya, 2, ini 3. Oke, saya coba ya tes ya. Oke, intake. Jakarta, ibu kota Indonesia, memiliki sejarah panjang yang dimulai dari 2, pelabuhan wah, Sunda bentar. Kelapa. Nah, kedua ternyata ada kameranya ketika diri dia nggak sempurna. Kita bisa baikin dulu nih. Oke, oke, kita lihat dulu, bentar. Yang ketiga juga ini nggak bagus. Tadi karena saya juga buat ditudukin ya. Oke, nah, oke, saya ulang lagi ya. Nah, ya, jadi intake ini langsung sama juga prosesnya di video editing, Mas gimana? Jadi kita buka Jakarta, satu ya. ibu kota Jadi ini nih. Indonesia, memiliki sejarah panjang yang dimulai Nah, dari pelabuhan 2, Sunda Kelapa, pusat udah pindah yang perdagangan ketiga nih. kerajaan Sunda Klik. pada abad ke-14. Pada Lagi tahun depan. 1527, Fathahilah dari Demak menaklukkan Sunda Kelapa dan Balik mengganti lagi. namanya menjadi Jayakarta. Pada tahun 1619, Lagi. Belanda merebut kota Balik ini lagi. dan menamakannya Nah, ini Batavia, kita bebas nih. Ini menjadikannya kan mata pusat sutradara ya, administratif Hindia story-nya. Belanda. Nah, ini Setelah kan Jepang menduduki Indonesia sama selama juga Perang Dunia pemindahan Kedua, scene ya. kota ini Artinya kembali berubah kalau nama memang menjadi scene-nya ini Jakarta ya, pada background-nya tahun green screen ya. Tapi kalau ini bisa 1942. di cut, di ekspor. Pada tahun 1945, Jakarta menjadi ibu kota negara Republik Indonesia Nah, yang baru kalau merdeka sudah, dan ternyata berkembang kan pesat. di timeline-nya atas iman kayak gini nih, khusus kamera. Nah, kamera 1 dan 3 ini udah lihat nih hasil-hasilnya. Di sini kita bisa lihat hasil dari akhirnya kayak gini nih. Jakarta, ibu kota Indonesia, memiliki sejarah panjang yang dimulai Sorry. dari pelabuhan Sunda Sorry. Kelapa, Nah, di sini pusat di previewnya ya. perdagangan Sorry, di kerajaan previewnya. Sunda pada abad ke-14. Ntar dulu, previewnya saya stop Pada dulu. tahun View 1527, show kamera Windows. Sorry, kamera Windows. Show scene. Nah, sorry. Ya. Nah, ini. Jadi di sininya nanti udah otomatis kalau yang di versi itu ada previewnya barunya ya. Contohnya kayak gini nih. Saya coba aja sebentar nih. Nah, ini ketika di runningnya, maka kamera itu sudah sesuai dengan potongan-potongan daripada scene kamera cutnya. Kamera cutnya ya, ketika ngomong sebentar, nanti akan berpindah seperti ini. Nah, contoh dia langsung pindah kan. Nah, contoh lainnya adalah saya coba pernah buat juga, contohnya kayak gini nih. Ini ada contoh saya buat. Ini sudah terlalu banyak. Oke. Kita butuh solusi Nah, ini segera ada scene. Jadi kalau Anda lihat ya, ini udah yang apa? Satu scene, tapi tadi pakai cut juga. untuk masalah ini. Ini Saya tidak kamera bisa yang satu, terus-terusan menghadapi hal-hal ada seperti kamera yang ini. sisi yang orangnya ketakutan gitu ya. Ini sudah terlalu banyak. Nah, Kita butuh solusi segera untuk gitu kira-kira Mas Gima, apanya? Mantap, Pak. Oke, siap. Jadi sekarang orang tuh bener-bener pure idenya, yang penting konsepnya, idenya. Kalau bagaimana visualkan tuh udah mudah, semakin mudah gitulah, semakin mudah. Saya nggak bilang mudah, tapi semakin mudah gitu. Silakan Citra yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Sujendro dan juga Bapak Segara atas pemaparan dan juga em, jawaban dari pertanyaan teman-teman juga nih yang udah dijawab. Dan juga terima kasih juga untuk Bapak Gema yang sudah memberikan pertanyaan. Nah, buat teman-teman semua, aku juga mau kasih informasi nih yang menarik banget. Nah, buat teman-teman mungkin yang masih penasaran nih, pengen belajar lebih banyak lagi mengenai 3D animation storytelling, aku mau kasih info bootcamp dari Harmony. Nah, udah terlihat ya posternya? Nah, jadi kita Belum. akan mengadakan bootcamp 3D animation storytelling yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan Agustus 2024 nanti ya. Dengan jadwal seminggu 2 kali ini, 16 pertemuan, jadi 2 bulan. Nah, benefit yang akan teman-teman raih nih kalau misalnya ikut bootcamp ini itu pastinya coaching, sertifikat, project based learning, video based learning, dan juga langsung diajarkan oleh Bapak Segara dan juga Bapak Sujendra yang udah berpengalaman lebih dari 20 tahun di industri kreatif. Nah, berapa sih untuk harga bootcamp ini? Yang pasti aku mau kasih spesial diskon buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman daftar sebelum tanggal 26 Juni, teman-teman akan dapat diskon
25%. Jadi teman-teman cukup membayar 600.000 aja untuk 2 bulan loh teman-teman. Bayangin belajar 3D animation cuma 600 ribuan aja nih, selama 2 bulan dan langsung diajarin sama Bapak Segara dan juga Bapak Sujiendro yang udah berpengalaman lebih dari 20 tahun di industri kreatif. Nah, kapan lagi yuk, buruan langsung aja daftar. Kemana? Ke ini, kontak person yang udah ada tertera di poster ya teman-teman. Bisa langsung hubungi aja untuk informasi lebih lanjut. Dan juga tidak hanya itu, aku juga mau kasih tahu teman-teman ya, info nanti. Nah, udah terlihat ya? Apakah sudah terlihat? Oh, belum. Oh, belum. Hmm. Oke, baik. Nah, bagaimana? Apakah sudah terlihat Sebentar, posternya? sedang proses. On proses Oke, ya. siap. Oke, baik. Nah, teman-teman aku juga mau kasih informasi ini untuk tanggal 21 Juni nanti akan ada webinar yaitu Create Fun Games and Code with Scratch. Bermain dan belajar seru kita akan pakai website yaitu Scratch, di mana mungkin teman-teman yang pengen banget nih belajar coding tapi masih nggak paham, masih bingung coding kayak gimana, terus yang suka banget nih apa namanya main game, terus belum pernah bikin game. Nah, di sini kita belajar bareng-bareng ya. Tanggal 21 Juni nanti kita akan belajar bikin game, tapi pakai coding yang nggak ribet-ribet deh. Pokoknya belajarnya seru, asik banget. Nah, teman-teman yang masih sekolah ataupun yang mau kuliah, yang masih kuliah, bisa ikut webinar nanti bareng aku dan juga Kak Abimanyu ya di tanggal 21 Juni nanti. Oke. Nah, kalau begitu aku juga mau informasiin buat teman-teman semua untuk mengisi link form sertifikat webinar dan juga link feedback form webinar. Karena kalau teman-teman nggak ngisi, teman-teman nggak akan dapetin sertifikatnya nih. Jadi pastinya teman-teman udah ngisi. Nah, nanti sertifikatnya bakal dikirimkan melalui email teman-teman semua. Nah, oke. Kalau gitu, sebelum kita berakhir sesi webinar kita pada malam hari ini, aku mengajak teman-teman semua untuk yuk sama-sama on cam, kita foto bareng buat dokumentasinya, boleh? Aku tunggu 1 menit ya untuk teman-teman on cam semuanya, yuk. Oke, semua Bapak Ibu maupun teman-teman sekalian, yuk kita sama-sama senyum, fotonya boleh bebas gayanya. Aku hitung, ini slide 1 ya, aku hitung dari 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Baik, slide 3. 1, 2, 3. Nah. Oke, makasih banyak buat teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada webinar malam hari ini 3D Animation Storytelling. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian. Dan juga nih, Bapak Ibu yuk yang punya murid dan juga punya anak nih, anaknya mungkin di rumah gak ada kerjaan, yuk suruh ikut aja nih bootcamp 3D Animation Storytelling, lumayan loh bisa nambah portofolio. Cuma 2 bulan 600.000 aja nih kalau Bapak Ibu daftar sebelum tanggal 26 Juni nanti. Kalau udah lewat dari tanggal tersebut harganya udah balik normal lagi jadi 900.000. Nah, yuk teman-teman dan juga Bapak Ibu, aku tunggu ya di bootcamp nanti jadi di Animation Storytelling dan juga di webinar aku di hari Jumat nanti. Sampai bertemu dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Dimas, terima kasih Mas. Terima kasih.